Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idukum bih innallaha kana sami'an basira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza duji'atil amanah faqtadiris sa'ah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa huwa asdaqul qailin wa nahnu ala dzalika insyaallahu minasyahidin. Pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, yang semoga semuanya kita dalam maunah, lindungan, pertolongan Allah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang telah dikirimkan para netizen, saya sekali lagi masih dalam suasana Ramadan, suasana Idul Fitri, suasana bulan Syawal. Kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan langsung masuki penanya pertama. Ustadz, apakah hukuman atau balasan bagi seorang hakim, misalnya hakim Mahkamah Konstitusi, yang tidak jujur dalam memutuskan perkaranya, atau hakim-hakim yang lain? Wah, ini pertanyaannya luar biasa, sangat kontekstual, berkaitan dengan suasana perpolitikan nasional yang hari ini kita semua sedang tunggu-tunggu. Saya hanya menjawab tidak dalam konteks spesifik, tapi dalam perspektif agama, perspektif bagaimana seperti hadis yang telah disampaikan Rasul. Ini pertanyaannya agak mirip tapi intinya agak beda ininya. Pertama, pertanyaannya adalah apakah hukuman atau balasan hakim yang tidak jujur dalam memutuskan perkara. Ada sebuah hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Abu Dawud dan Ibnu Majah. Redaksinya beda-beda sedikit dan hampir mirip. Yang dari At-Tirmizi kami akan bacakan, an Buraidah, dari Buraidah, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, al-qadatu thalathah, hakim itu atau qadha, pemutus perkara itu ada tiga, kata Rasulullah. Qadiyani finnar, tiga dari dua hakim itu adalah masuk neraka. Wa qadha fil jannah, dan satu hakim itu akan masuk surga. Jadi dalam pandangan Rasulullah ada tiga kelompok hakim itu. Dua akan masuk ke dalam neraka dan satu akan masuk ke dalam surga. Nah, ini akan sekaligus menjawab penanya apa hukuman balasannya itu. Nah, lihat, hakim yang memutuskan perkara tidak dengan jujur menurut hadis Rasulullah. Rajulun qada bi ghairil haq. Yang dua tadi, pertama adalah seorang hakim laki-laki, atau bisa ini kalau bermakna berarti bisa juga perempuan. Qada bi ghairil haq, dia memutuskan perkara dengan tidak jujur. Bi ghairil haq fa'alima dzalika, sementara dia mengetahui. Jadi hakim pertama yang akan masuk neraka itu dia tahu, dia berilmu, berpengetahuan, tapi dia tidak memutus perkara dengan hak, dengan jujur, berdasarkan hawa nafsu, berdasarkan kepentingan, berdasarkan pesanan, berdasarkan orientasi kepentingan dunia, terkena suap atau seterusnya, sehingga dia tidak berlaku jujur, maka tempatnya adalah di neraka. Nah, ini yang dua. Fadzalika finnar, maka dia dipastikan akan masuk neraka. Jadi kalau pertanyaannya adalah apa balasan atau hukuman hakim yang tidak memutuskan perkara dengan adil, dengan jujur,
dengan hak, maka balasannya adalah neraka, tidak ada lain lagi. Begitu tinggi mulianya, Rasulullah pun sampai menjelaskan berikutnya. Adapun hakim yang akan memutuskan, nah saya akan lanjutkan. Wa qada la ya'lamu fa ahlak hukukun nas fahuwa finnar. Hakim yang kedua adalah dia tidak berpengetahuan, hakimnya bodoh, mohon maaf ya. Mungkin ada saja hakim yang karena rekayasa kepentingan politik dan seterusnya atau apa, dia sebetulnya tidak berkompeten untuk memutuskan perkara tapi dipaksakan. Apa kemudian yang akan berdampaknya adalah fa'ahlak hukukun nas, dia memutuskan perkara dengan menyampingkan, mengabaikan hak-hak sebagian besar manusia. Fahuwa finnar, hakim yang kedua ini dipastikan juga akan masuk ke dalam neraka. Jadi hakim yang akan masuk neraka itu baik hakim cerdas atau hakim bodoh, hakim pintar atau hakim tidak berpengalaman, tidak berkompeten. Yang kedua, duanya akan masuk neraka dikarenakan dia, satu, dia tidak memutus dengan perkara, satu, mengkebiri hak-hak yang semestinya diberikan hak itu tapi dia tidak lakukan. Dua hakim inilah yang dipastikan akan masuk ke neraka. Satu, dia tidak amanah, satu, dia tidak adil, tidak jujur, dia mudah disuap, mudah dibeli, dia tertipu oleh dunia, yang dipastikan dia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hakim yang seperti ini dipastikan dia akan mendapat balasan neraka. Pasti neraka di akhirat, kemungkinan yang kedua akan ada neraka dunia. Ditangkap, dipenjara, digelandang KPK dan seterusnya. Ini balasannya. Saya kira bisa dipahami oleh khususnya netizen yang mengirimkan pertanyaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hakim-hakim yang berkompeten, jujur dan memutus perkara dengan adil, jujur dan amanah. Kita akan lanjutkan pembahasan penanya selanjutnya setelah pesan-pesan berikut yang akan segera lewat.